Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Hani pada materi tentang adaptasi pada hewan. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan terhadap lingkungan sekitar dengan tujuan khusus agar dapat mempertahankan hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tujuan umum makhluk hidup untuk beradaptasi. Yang pertama tentu untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu untuk mengatasi kondisi lingkungan tertentu yang bersifat ekstrim, seperti dingin, panas, lalu untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah adaptasi hewan dengan penyesuaian struktur tubuh. Yang pertama berdasarkan struktur gigi. Nah, Ibu membagi dalam bentuk tabel, yaitu hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Seperti yang kalian lihat pada tabel, karnivora adalah hewan pemakan daging. Struktur gigi tersusun atas gigi taring dan tajam. Contohnya kucing, harimau, buaya, ikan hiu. Lalu herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Struktur giginya terdiri atas gigi seri dan geraham. Contohnya kambing, sapi, kuda. Lalu yang terakhir adalah omnivora. Omnivora disebut juga hewan pemakan segala. Kenapa disebut hewan pemakan segala? Karena dia memakan daging dan tumbuhan. Struktur giginya terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya hewan pengerat seperti tikus. Lalu ada juga kera. Nah, kalian sudah lihat hewan-hewan apa ini? Ini adalah bangsa unggas atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan burung. Nah, di sini dibagi berdasarkan bentuk paruh. Nah, seperti kalian lihat pada tabel, di sini ada beberapa jenis paruh. Ada pemakan daging, contohnya burung elang dan burung hantu. Pemakan madu atau nektar, contohnya burung kolibri. Pemakan ikan, contohnya burung pelikan. Pemakan biji, contohnya burung pipit dan burung kenari. Pemakan serangga, contohnya burung pelatuk. Dan pemakan cacing, contohnya bebek dan angsa. Selanjutnya, kalian melihat kaki-kaki. Ya, kalau kalian bisa menebak, kaki apakah ini? Nah, ada kaki yang berbentuk seperti selaput. Dia berfungsi untuk berjalan di atas lumpur dan memudahkan saat berenang di air. Bisa kalian lihat contohnya, ini adalah kaki bebek. Lalu nomor 2, bisa kalian lihat itu kakinya, jarinya panjang, terletak dalam satu bidang datar. Berfungsi untuk hinggap pada ranting-ranting pohon. Ini adalah kaki burung pipit. Lalu selanjutnya, kakinya berbentuk kokoh dan memiliki kuku tajam. Berfungsi untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Contohnya adalah burung elang. Selanjutnya, kalian bisa melihat mulut serangga. Nah, ini berdasarkan bentuk mulut adaptasinya. Yang pertama adalah mulut penghisap, contohnya kupu-kupu. Lalu selanjutnya mulut penusuk dan penghisap, contohnya nyamuk. Lalu mulut penjilat, contohnya lalat. Dan selanjutnya adalah mulut penggigit, contohnya belalang. Sekarang kita lanjutkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, kelelawar. Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Dia mencari makan pada malam hari. Untuk mencari makan pada malam hari, kelelawar memiliki sistem deteksi dalam tubuhnya. Kelelawar juga dapat memancarkan bunyi frekuensi tinggi melalui mulutnya yang akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya sehingga kelelawar dapat memperkirakan jarak rintangan atau makanan. Nah, kemampuan ini disebut juga dengan ekolokasi.
adalah unta. Seperti kalian ketahui, unta hidup di padang gurun. Unta hidup di tempat yang panas. Ciri khususnya, kalian tahu kan, unta memiliki punuk. Fungsinya apa? Untuk menyimpan cadangan lemak. Selanjutnya adalah lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba dan paus adalah mamalia yang hidup di air. Dia bernafas dengan paru-paru. Seperti kalian ketahui, lumba-lumba dan paus sering muncul ke permukaan laut untuk menghirup oksigen. Nah, lumba-lumba dan paus juga salah satu hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi selain kelelawar. Selanjutnya adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam, memiliki leher yang lentur. Burung hantu bisa memutar lehernya 360 derajat. Pupil matanya dapat membuka cukup lebar untuk menyerap seluruh cahaya yang ada pada malam hari. Fungsinya untuk menentukan lokasi mangsa walaupun keadaan gelap total. Selain itu, burung hantu juga dapat melihat walaupun cahayanya sedikit. Selanjutnya adalah adaptasi dengan melindungi diri dari mangsa. Pertama, bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulit. Lalu, lidahnya panjang dan lengket. Kemampuan bunglon dapat mengubah warna kulit disebut juga dengan mimikri. Fungsinya apa? Untuk mengelabui mangsa dan memudahkan menangkap mangsa. Cumi-cumi. Cumi-cumi menyemprotkan cairan berwarna hitam. Fungsinya untuk mengelabui pemangsa sehingga terhindar dari ancaman bahaya. Lalu cicak. Cicak, telapak kakinya berperakat. Dia dapat memutuskan sebagian ekornya, yang disebut juga dengan autotomi. Lidahnya panjang dan lengket. Fungsinya untuk merayap di dinding secara vertikal atau di langit. Lalu, dia memutuskan ekornya untuk mengelabui mangsanya. Lidahnya yang panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap mangsa. Nah, hewan apakah ini? Ya, betul, kura-kura. Kura-kura memiliki penutup tubuh berupa cangkang yang keras. Fungsinya untuk memasukkan kepalanya ke dalam tubuhnya sehingga terlindung dari ancaman pemangsa. Landak. Dia memiliki rambut yang tajam dan keras, menyerupai duri. Lalu memiliki lidah panjang dan lengket. Fungsi rambut tajam dan keras untuk melindungi diri dari pemangsa. Lalu fungsi lidah panjang dan lengket untuk memudahkan menangkap mangsa. Nah, selesai sudah materi tentang adaptasi pada hewan. Ingat moto kita, semangat, 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 berhasil. Selesai dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.